Kalau ada yang suka bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman, tapi masih bingung pupuk apa sih yang cocok untuk semua jenis tanaman? Nah, di video ini saya akan bahas salah satu pupuk yang cocok untuk semua jenis tanaman, namun harus benar cara pemakaiannya atau cara mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu pupuk yang cocok di semua jenis tanaman, teman-teman. Untuk jenis pupuknya, saya sering pakai pupuk Ponska seperti ini, atau disebut NPK Ponska. Untuk warna khas dari pupuk Ponska ini kemerah-merahan atau bisa disebut merah bata ya teman-teman. Nah, di antara pupuk kimia yang paling sering saya gunakan untuk pemupukan tanaman adalah Ponska ini. Contohnya untuk terong, tomat, cabai, kencur, ataupun jahe. Dan masih banyak tanaman lain menggunakan pemupukannya itu memakai Ponska ini. Lalu, kenapa saya suka menggunakan pupuk Ponska ini? Karena yang pertama mudah didapat, entah itu di toko-toko, atau di kampung, atau di online sekalipun, itu sangat mudah teman-teman. Namun untuk harganya, kalau di kampung saya, biasanya 3.500 sampai 6.000 untuk per kilogramnya. Untuk harga per karung dengan berat 50 kg itu biasanya 150.000 sampai 170. Lalu alasan kedua saya sering menggunakan pupuk ini karena sudah terbukti bisa menyuburkan tanaman kalau tahu cara pemakaiannya atau sudah paham cara mengaplikasikannya. Karena kalau tidak tahu cara penggunaannya, mau pakai pupuk sebagus apapun itu atau semahal apapun itu, kalau tidak tahu cara mengaplikasikan ke tanaman, itu sangat-sangat percuma ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita harus pahami dulu cara penggunaan pupuk itu sendiri. Nah, untuk cara penggunaan pupuk ini itu sangat mudah dan tidak harus banyak-banyak teman-teman. Karena kalau kebanyakan juga berbahaya bagi tanaman kita. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu cara penggunaannya. Di sini saya akan berbagi cara menggunakan atau cara mengaplikasikan pupuk Ponska ini ke tanaman teman-teman. Untuk caranya yaitu ada 3 cara. Cara pertama dengan cara ditabur ke tanaman terong ini atau tanaman lainnya. Pertama-tama kita ambil sedikit pupuk Ponska ini, sekitar 1 sendok kecil teman-teman. Bisa dilihat. Lalu langkah selanjutnya tinggal menabur di samping tanaman kita atau di samping pohon tanaman kita. Usahakan jangan terkena pohonnya teman-teman, karena kalau terkena pohonnya, apalagi pohonnya masih kecil, itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan pohonnya layu dan ujung-ujungnya pohonnya itu mati. Nanti di akhir video saya akan bahas juga hal-hal yang harus dihindari atau yang harus diingat ketika melakukan pemupukan dengan menggunakan Ponska ini. Setelah melakukan pemupukan dengan cara ditabur, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Lalu kalau misalkan media tanam yang ada di polybag ini terlalu penuh, misalkan sudah penuh-penuh banget, nah contohnya seperti ini, itu jangan ditabur teman-teman. Karena kalau polybagnya sudah full dengan media tanam, lalu kita melakukan pemupukan dengan cara ditabur, itu akan banyak terbuang ketika hujan deras teman-teman. Kalau media tanamnya sudah full atau menanamnya di lahan terbuka, saya sarankan pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini dengan menimbun pupuk Ponska atau membuat lubang terlebih dahulu di samping pohonnya atau di samping tanaman kita, lalu masukkan pupuk Ponska dan timbun kembali. Nah, caranya seperti ini cara yang kedua teman-teman. Saya contohkan sekali lagi, kalau misalkan menanamnya di area terbuka atau di kebun, bukan di polybag seperti tadi. Jadi tinggal membuat lubang di kanan kiri pohonnya atau di kanan kiri tanaman kita. Satu pohon cukup 2 lubang seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal isi lubang-lubang yang sudah dibikin seperti ini dengan pupuk Ponska secukupnya. Contohnya seperti tadi.
Sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga, menggunakan pupuk Ponska ini dengan cara dikocor teman-teman. Pertama-tama kita siapkan sendok, entah sendok plastik ataupun sendok apapun itu. Terus kita ambil setengah sendok, lalu selanjutnya masukkan ke dalam air sekitar 1,5 liter teman-teman. Terus kita aduk sampai larut atau sampai mencair si Ponskanya ini. Jadi untuk takaran pupuk Ponska sebanyak setengah sendok makan itu cukup dicampurkan dengan air sebanyak 1,5 liter teman-teman. Atau bisa juga 1 sendok pupuk Ponska dilarutkan dengan air sebanyak 3 liter air. Lalu selanjutnya, setelah dipastikan larut atau sudah mencair pupuk Ponskanya, sediakan gelas plastik untuk sebagai takaran untuk tanaman jenis sayuran atau tanaman yang tidak terlalu gede, cukup segini teman-teman. Atau misalkan mau pakai aqua gelas, kurang lebih sepertiga dari gelas plastik aqua kecil. Lalu selanjutnya, kita tinggal tuang aja di sekeliling pohonnya. Dan sekali lagi usahakan kalau pohonnya masih kecil jangan terkena pohonnya teman-teman. Untuk cara yang ketiga ini sedikit lumayan agak ribet karena harus mencampurkan dengan air terlebih dahulu. Tapi cara ini cocok ketika musim kemarau teman-teman. Jadi kalau misalkan jarang hujan, melakukan pemupukannya cocok dengan cara dikocor seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman. Yang pertama dengan cara ditabur, yang kedua dengan cara membuat lubang terlebih dahulu atau dengan cara ditimbun, yang ketiga dengan dikocor seperti ini. Sekarang saya akan bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan pupuk ini. Yang pertama, ketika melakukan pemupukan, dosis yang diberikan ke tanaman itu jangan terlalu banyak teman-teman. Terus yang kedua, jangan terlalu sering. Artinya, ketika sudah melakukan pemupukan, untuk beberapa hari, jangan melakukan pemupukan kembali. Saran saya, tunggu minimal seminggu sampai 10 hari, itu juga kalau diperlukan. Terus, yang ketiga, jangan melakukan pemupukan pada tanaman yang baru dipindah atau yang baru ditanam. Usahakan tunggu 1-2 minggu terlebih dahulu, atau tunggu tanamannya sampai benar-benar tumbuh. Nah, kalau kita melakukan ketiga ini, misalkan melakukan pemupukannya terlalu banyak, atau melakukan pemupukannya terlalu sering, atau melakukan pemupukan pada pohon atau pada tanaman yang baru dipindah, itu bisa menyebabkan tanaman kita overdosis, atau akar tanaman kita membusuk dan ujung-ujungnya tanamannya mati teman-teman. Tapi kalau kita sudah benar cara penggunaan pupuk Ponska ini seperti apa, itu banyak kelebihannya teman-teman. Di antaranya, tanaman akan jadi lebih sehat dan lebih hijau. Terus, mampu memperbesar ubi, buah, dan juga biji. Dan masih banyak banget kelebihan lainnya dari pupuk Ponska ini. Lalu, adakah pupuk lain sebagus pupuk Ponska ini atau bahkan lebih bagus dari pupuk Ponska ini? Jawabannya banyak teman-teman. Cuma biasanya harganya juga jauh lebih mahal ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini saya bukan endorse atau bermaksud membanggakan suatu produk atau merendahkan produk lain, atau bukan bermaksud mengajak teman-teman harus pakai pupuk Ponska ini, bukan ya teman-teman. Cuma di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Dari sekian banyak tanaman yang saya tanam, selain menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk lainnya, kalaupun harus beli pupuk kimia, biasanya saya beli nyari yang gampang atau nyari yang murah-murah aja teman-teman. Jadi bukan bermaksud membanggakan pupuk Ponska ya teman-teman. Karena kenyataannya saya juga sering memakai pupuk produk lain, namun harganya biasanya jauh lebih mahal. Mungkin murahnya pupuk Ponska ini karena bersubsidi aja. Tapi kalau misalkan tidak bersubsidi, saya yakin pupuk Ponska ini mahal juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang pupuk Ponska ini. Pupuk Ponska ini benar-benar cocok, hampir cocok di semua jenis tanaman. Oh ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga dikasih kesehatan dan kelancaran di semua aktivitasnya.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, jangan lupa jempolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.